Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang dilakukan oleh si buta Bartimeus yang sedang duduk di pinggir jalan ketika rombongan Yesus baru saja keluar dari kota Yeriko? Apakah dia hanya berseru keras-keras, "Yesus, apa kabar?" Bayangkanlah situasi ketika itu. Ingatlah bahwa Yesus dikelilingi oleh orang banyak yang berbondong-bondong mengiringinya, dan Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan. Sangat tidak mudah bagi orang buta ini untuk berteriak agar suaranya dapat didengar di tengah hiruk-pikuk yang sedang terjadi. Jelas kelihatan bahwa Bartimeus sangat menginginkan untuk memperoleh sesuatu dari Yesus, sehingga dia terus saja berteriak, malah setiap kali semakin keras, walaupun ditegur oleh banyak orang supaya dia tutup mulut. Hal ini mengingatkan kita pada cara anak-anak melakukan pendekatan kepada orang tua mereka jika mereka menginginkan sesuatu. Perhatikanlah juga tanggapan Bartimeus ketika Yesus menyuruh orang memanggilnya. Dia menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Arti jubah sangat penting bagi seorang pengemis. Biasanya, si pengemis menggelar jubahnya di atas tanah dan dia duduk di atasnya ketika meminta-minta sedekah dari orang-orang yang lewat. Orang-orang yang lewat akan melemparkan kepingan uang atau makanan ke atas jubah yang digelar itu. Jubah juga mempunyai arti sangat penting bagi orang miskin, karena menanggalkan jubah atau mantel berarti meninggalkan segalanya. Kita bisa baca salah satu kitab Taurat, Keluaran bab 22 ayat 25-27. "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu
sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pembalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Dalam kebutaannya, Bartimeus hanya melihat Yesus, dan dalam kemiskinannya, dia hanya menginginkan Tuhan. Tindakan Bartimeus menanggalkan jubahnya juga mempunyai arti penting, karena tindakan ini mengingatkan orang kepada praktik pembaptisan dalam gereja, di mana si calon baptis menanggalkan bajunya sebelum mengenakan baju berwarna putih bersih. Saudara-saudari yang terkasih, yang jelas dengan menanggalkan jubahnya, Bartimeus menunjukkan bahwa dirinya tidak merasa ragu sedikit pun bahwa Yesus akan melakukan apa yang dimohonkannya. Paling sedikit, ia tidak merasa khawatir Yesus akan mengatakan tidak terhadap permintaannya. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa Bartimeus mempunyai keyakinan bahwa Yesus mengasihinya. Seperti seorang anak, dia bertindak dengan agresif, yakin akan kasih Yesus kepadanya itu. Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bartimeus, seperti yang pernah ditanyakan olehnya kepada dua orang muridnya kakak beradik, anak-anak Zebedeus. Apa yang kamu kehendaki, kuperbuat bagimu. Injil kemarin. Jawaban Yakobus dan Yohanes ngawur karena motivasi yang keliru, namun jawaban Bartimeus sangat berkenan di mata Yesus. Rabuni, aku ingin dapat melihat. Sebuah doa permohonan yang tidak bertele-tele, doa seorang miskin. Bandingkan Lukas bab 23 ayat 42. Pada akhirnya, kita melihat suatu happy ending. Iman Bartimeus telah menyelamatkan dirinya, dan ia pun mengikuti Yesus sebagai seorang murid dalam perjalanannya ke Yerusalem. Kebenaran yang kita dapatkan dari narasi Injil ini adalah bahwa Yesus ingin agar kita masing-masing para muridnya mempunyai suatu sikap iman dan rasa percaya pada kasih-Nya, sama seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Bartimeus. Pertanyaannya kepada Bartimeus ditanyakannya juga kepada kita masing-masing. Ia ingin agar kita tidak hanya membawa kepadanya hal-hal besar, melainkan juga hal-hal kecil yang senantiasa mengganggu kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memanggil kita, Anda dan saya, bahkan pada saat ini. Ia mengetahui isi hati kita masing-masing dan memahami keberadaan kita yang terdalam. Bandingkan Sirak 42 ayat 18. Janganlah kita takut untuk membuang segalanya yang menghalangi kita dalam mendekatinya. Marilah kita menghadap hadirat-Nya dengan penuh rasa percaya pada belas kasih-Nya dan cinta kasih-Nya. Jikalau kita berpikir Dia tidak mendengar suara kita, maka baiklah kita mengeraskan suara kita. Apabila kita berpikir bahwa kita harus hening dan tidak mengganggunya, maka berserulah dengan lebih keras lagi. Yesus ingin agar kita membawa isi terdalam hati kita kepadanya, harapan-harapan dan hasrat-hasrat kita, rasa takut dan kegagalan-kegagalan kita, keinginan-keinginan kita, serta kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya,
Dia pun akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami Kau ciptakan dengan sabdamu dan Kau hidupkan dengan nafasmu. Di hadapan-Mu hati kami terbuka seperti buku, tiada gagasan yang tersembunyi. Kami mohon, berilah kiranya roh kebijaksanaan agar dapat memahami tanda-tanda zaman, memahami sabdamu, dan menyebarluaskan kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.